Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sanjaya Motor. Oke, di video kali ini saya akan bagikan tutorial ringan ya. Artinya ini untuk pengalaman saja, artinya untuk solusi. Kenapa bearing atau lahar boros? Artinya cepat rusak. Nah, walaupun sudah pakai yang ori juga tapi ternyata cepat rusak. Nah, itu permasalahannya ada di mana? Oke. Sebelum kita masuk ke video inti, jangan lupa. Oke, di sini sudah saya siapkan bearing ya atau laharnya ya. Ini yang biasa, yang murahan harga 10 ribuan, dan ini yang bagus kita pakai merek ini ya, udah pada kenal ya merek ini. Nah, ini bagus standar juga ya. Oke, di sini sudah saya sediakan as roda yang imitasi ya. Yang lumayan lah inilah. Bukan murah banget bukan ya. Oke, sudah saya siapkan, dan di sini juga saya siapkan yang original dari Suzuki dan original dari Yamaha. Oke, dan di sini ada bosnya juga. Oke, langsung saja. Oke, kita buka dulu satu-satu ya. Kita siapkan dulu laharnya ya. Kenapa udah ganti baru juga masih saja tetap oblak ya atau goyang. Nah, itu permasalahannya ada di mana? Sedangkan posisi dudukan laharnya ya atau di tromolnya itu masih bagus ya, masih bagus, masih press ya, masih press. Tapi ternyata setelah ganti baru nggak lama lagi oblak lagi ya. Nah, permasalahannya ada di mana? Oke, permasalahan pertama mungkin karena cuaca ya, karena cuaca musim penghujan tentu saja ini membuat lahar atau bearing ini ya apa aus. Jadi dia terkena air, jadi terkikis ya, jadi aus ya karena air. Nah, solusinya gimana ya? Kalau lagi musim hujan, sering-sering aja disemprot ini ya, pakai semprotan rantai juga bisa ya. Kita semprot pakai di lubang-lubangnya itu. Nah, seperti itu untuk solusi yang pertama. Oke, solusi kedua ganti lahar baru tapi pakai yang original juga, tapi masih saja goblak ya. Artinya boros juga. Itu permasalahannya ada di mana? Oke, langsung saja. Di sini saya gambarkan as roda Anda atau pemirsa atau subscriber semuanya yang ada di mana saja ya. Itu anggap saja as rodanya ini udah ganti. Nah, tapi pakai yang KW. Nah, permasalahan kedua ya. Nah, ini sudah saya siapkan yang original ya. Kalau original standar semua ya. Mau Honda, mau Suzuki, mau Yamaha itu sama. Dari warnanya aja beda ya, Bro. Namanya original sama yang KW-KW tetap beda ya. Oke. Nah, ini original dari Yamaha. Sama juga punya ya. Tuh. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, permasalahannya ada di mana? Oke, langsung kita kupas satu persatu. Ini as roda yang KW ya. Nah, permasalahan ada di mana? Ini as roda yang KW. Ini pakai lahar biasa ya. Kita masukkan seperti ini ya. Kita masukkan seperti ini. Nah, coba perhatikan dengan ini ya, dengan jelas ya. Nah, ternyata goyangnya parah. Ini pakai yang KW ya, yang KW hasil hitamnya ya. Nah, ini pakai yang tadi merek tadi ya. Nah, ini nah, kita masukkan. Ternyata sama ya, tetap goyang ya. Goyangnya parah ya. Nah, oke, sekarang kita coba yang original Yamaha dulu ya. Original Yamaha, kita coba lihat seperti apa ya, perhatiin ya. Nah, goyangnya sangat sedikit sekali ya. Nah, oke, ini lahar biasa. Oke, sekarang kita lahar yang asli, juga sangat sedikit sekali ya. Artinya bisa coba di rumah ya, kalau nggak percaya ini ya. Ini ya, lihatin otot saya, lihatin otot saya ya. Ini saya gerakin dengan sekuatnya ya. Oke, gerakannya sangat sedikit sekali ya. Memang tetap mau yang asli ini pakai larasi tetap ada goyang, tapi harusnya sedikit sekali. Tuh, lihat segitu ya goyangnya. Nah, oke, sekarang kita yang KW ya. Berarti yang KW yang ini kayak gini ya. KW. Nah, ini goyangnya ya. Parah sekali. Nah, ini permasalahan kedua ternyata ada di as roda. Kalau mau ganti as roda, saya sarankan pakai yang original ya. Karena harga original juga as roda tidak seberapa mahal ya. Mau as roda depan, belakang, apalagi as tengah ya.
Itu saya sarankan pakai yang original. Kalau untuk kelas motor bebek cukup murah ya, artinya jangan sampai ganti yang KW. Kalau ini rusak ya harus ganti ya, harus ganti. Nah, saya sarankan pakai yang original karena itu nanti berdampak ke ini ya, umur pemakaian bearing ya. Umur pemakaian bearing jadi tidak lama karena posisi lingkar asnya ini ternyata kurang sepersekian mili ya, artinya bikin goyang. Nah, terus nanti dampaknya juga ke ini ya, dudukan bearingnya ya, atau dudukan laharnya itu karena goyang, sentakan goyang terus, akhirnya nanti dudukan bearing juga akhirnya kalah. Oke, seperti itu permasalahannya. Nah, permasalahan ketiga, kenapa lahar cepat sekali boros ya? Seperti ini. Nah, ini posisi lahar itu di dalam kan seperti ini, kan ada bosnya ini. Nah, seperti ini ya, artinya posisi ya. Ini harus press ya. Apabila ini dimasukkan, lahar ini dimasukkan, ini nggak boleh goyang ya. Harusnya ketekan lahar gini. Jadi begitu as ini, baut as roda ini dikencengin, dia itu neken ini, bukan ini yang ketekan ya, seperti itu. Nah, apabila kawan-kawan menemui bagian lahar rodanya itu bosnya ini goyang, nah saya saranin kalau ini diganjel ya, karena bisa saja terjadi ini sudah aus ya, karena pemakaian ya, ini aus jadi ini berkurang panjangnya, jadi berkurang. Nah, otomatis nanti begitu sampai pas didudukannya itu terus lahar udah mentok, ini mentok. Nah, ini posisi masih goyang seperti ini misal ya, masih goyang seperti ini. Nah, ini goyang. Nah, ini otomatis apabila as roda ini dikencangkan, maka dia nekan lahar ini aja dan ini ketahan. Otomatis bagian tengah ini kedorong maju. Nah, otomatis lahar rusak. Itu biasanya berapa minggu aja langsung goyang seperti itu ya. Nah, memang untuk solusi yang paling tepat itu ganjel ring. Tapi ini ya, tinggal nanti jaraknya itu berapa ya. Nah, kalau saya biasaan saya siapin ring ini ya, ring untuk bangunan. Ring di toko bangunan itu sangat tipis-tipis ya. Bentar ya, saya coba ambilkan ya, bentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini udah ada ya ring ya. Ini ring standar untuk ring-ring di toko baut ya. Seperti ini, tebelnya segini. Nah, sedangkan yang ini ring di toko bangunan ya, toko material seperti ini. Nah, ringnya tipis sekali ya bro. Nah, ini pas untuk ganjal seperti ini. Apabila bos ini udah longgar, maka biasanya saya gini terus ini. Nah, artinya nanti ini penambahan jaraknya tidak terlalu panjang ya, jadi nanti tetap didudukan lahar atau bearingnya itu masih ngenoknya banyak ya, seperti itu. Memang ada pengurangan dikit, nggak masalah ya, artinya kalau diganjel seperti ini. Kecuali kalau udah parah sekali, nah boleh pakai yang ini, seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, nanti ada damper negatifnya ya. Negatifnya ini kan terlalu panjang ininya. Nah, terlalu panjang, jadi nanti ini posisi didudukan laharnya kurang full seperti itu. Nanti berdampak agak keluar semua ya. Kalau saya saranin kalau udah paras gini ya, kalau artinya kepepet nggak masalah ya. Tapi kalau ini ganti bosnya seperti itu. Oke, cukup murah ganti bosnya ya. Oke, mungkin cukup itu ya. Permasalahan terjadi apabila lahar atau bearing itu boros, artinya cepat rusak, cepat aus, yaitu yang pertama yaitu tentu karena ini musim hujan, tentu karena cuaca ya, karena hujan. Nah, jadi lahar itu kering. Nah, solusinya sering-sering saja disemprot pakai semprotan rantai ya, semprotan rantai, jadi dia bisa masuk ke dalam, seenggak-enggaknya dia bisa melumasi dikit seperti itu. Apabila untuk yang depan itu gampang ya, tinggal kita semprot bagian silnya biar langsung kena ke ininya ya. Nah, oke, kalau memang lebih ini ya memang di ini ya, dibongkar ya. Artinya kalau yang punya hobi bongkar-bongkar, dibongkar. Nah, apabila masih ada sil penutup ini ya, ini congkel saja pakai ubeng min kecil, luar harus dilumasin pakai gemuk ya, gemuk atau grease. Nah, ditutup lagi. Oke, seperti itu. Tapi sebelumnya dibersihin dulu, tapi jangan pakai bensin ya. Oke, kalau pakai bensin nanti terjadi korosi ya, jadi cepet aus ya. Oke, seperti itu permasalahan lahar boros. Kenapa lahar boros ya, udah pakai yang original. Nah,
Memang tadi masalah cuaca, yang kedua ternyata ada permasalahan ada di as rodanya apabila sudah pernah ganti seperti itu ya, sudah pernah ganti. Nah ternyata diameternya atau dia lingkaran ini dengan yang original itu berbeda, selisih sedikit sekali ya, nggak tahu kenapa ternyata begitu. Maka saya sarankan untuk masalah kedua itu ganti as roda yang original ya, karena nggak mahal ya. Untuk kelas Suzuki ini di angka 30 ribuan ya, 30.000. Sedangkan untuk yang Yamaha ini lumayan mahal, di angka sekitar 45.000 sampai 50.000 ya, tergantung daerah ya, berbeda-beda ya. Nah, sedangkan yang ke AW ini di 15.000, artinya selisihnya nggak jauh banget ya. Seperti itu. Nah, untuk saran saya memang ganti yang original. Oke, permasalahan ketiga ada di bos tengahnya ya. Bos tengahnya ini, bos lahar ini atau bos bearing ini ternyata udah lobok. Jadi ini udah di tromol itu udah pas semua ya, di dudukan lahar udah pas semua, ternyata ini masih goyang seperti ini. Nah itu pasti nanti terjadi masalah lahar boros, dan bisa terjadi juga ya kalau ininya oblaknya terlalu parah, dikencengin malah roda nggak gerak ya. Nah itu karena posisi dia neken ini ke samping, jadi otomatis ini nanti lari dari dudukannya ya, jadinya lahar. Jadi ini roda nggak bisa digerakin kayak berat ya kalau dikencengin mur as rodanya ya. Kalau dikencengin berat, nah itu permasalahannya ada di bos ini ya, seperti itu. Harusnya dikencangin mau kencang apapun sampai dol, ini tetap roda harus bisa putar enak ya. Nah apabila tidak bisa berputar atau berat, itu permasalahannya ada di bos ini ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Bagi yang kurang jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Nah, bila nanti ini ada waktu pasti saya jawab ya, sebisa mungkin. Nah, nanti kalau kurang jelas lagi artinya bisa ini ya, bisa di WA atau ini ya. Kalau bisa memang di kolom komentar aja untuk mendukung channel ini supaya bisa tetap eksis terus, artinya memberikan masih tetap bisa upload terus ilmu-ilmu, artinya yang sepele aja lah kalau saya ya. Kalau mau kelas mesin-mesin berat nanti ya, ini untuk yang sepele-sepele aja. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sanjay Motor. Oke, salam mekanik, salam kuku ireng.